Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pembahasan soal untuk KD teks laporan hasil percobaan dan teks pidato persuasif. Mari kita simak dengan seksama. Yang pertama, kalimat ajakan untuk menutup pidato tersebut adalah, di situ ada kalimat ajakan atau persuasif. Nah, di situ kita lihat jawabannya dulu. Oleh karena itu, teman-teman jangan pernah lupa akan jasa Bapak dan Ibu guru di sekolah ini. B. Demikian pidato ini saya sampaikan untuk Bapak Ibu guru. C. Terima kasih banyak karena saudara sudah bersedia untuk hadir di ruangan ini. D. Cukup sekian saya ucapkan. Semoga teman-teman menjadi sukses nanti. Di situ jelas kalimat persuasifnya ada di jawaban A. Oleh karena itu, teman-teman jangan pernah lupa jasa Bapak Ibu guru di sekolah ini. Jadi di situ ada ajakan atau ada kalimat persuasifnya. Jadi jawabannya A. Kemudian yang bawah, kalau ada soal itu paling mudah kita lihat pertanyaannya dulu. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah, untuk melengkapi pidato di atas adalah, di situ titik-titiknya ada di paling bawah. Kita baca dulu. Remaja adalah masa di mana kita sebenarnya dihadapkan dengan banyak tantangan dan masalah. Di usia remaja, hal negatif sebenarnya sangat dekat dengan kita. Di sini kita dituntut untuk dapat memilih serta memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita. Titik-titik kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut. Nah, di situ kan ada remaja adalah masa di mana kita sebenarnya, di situ ada kata masa. Masa itu berarti apa? Betul. Jadi masa itu adalah waktu. Kemudian kita dituntut untuk dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Itu berarti kalau jawabannya A, jangan pernah memaksakan kehendak terhadap orang lain. Itu jelas salah, memaksakan kehendak. Kemudian B, jangan sia-siakan waktumu. Waktumu itu apa? Masa dimana kita, masa itu berarti ada ya. Dan jangan asal dalam menentukan pilihan. Itu yang di bawah, dituntut untuk dapat memilih serta memilah, berarti jawaban B bisa jadi. Kemudian C, jangan pernah salah dalam memilih dan jangan salah menentukan pilihan. Nah, itu di kalimat kata di depan, jangan salah memilih, kemudian jangan salah menentukan pilihan, itu kan sama. Berarti jawaban C itu kalimat tidak efektif, itu berarti salah. D, jangan melakukan hal tersebut untuk menang, itu jelas tidak ada, berarti jawabannya B. Gitu ya anak-anakku. Lanjut. Simpulan isi kutipan laporan tersebut adalah, kita baca dulu. Kesimpulan itu berarti ada di semua kalimat atau di paragraf. Mamalia adalah kelompok hewan yang paling besar. Hewan-hewan pada kelompok ini dicirikan dengan memiliki kelenjar susu pada bagian tubuhnya. Hal ini dikarenakan hewan-hewan mamalia melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Hewan-hewan yang termasuk mamalia adalah sapi, kerbau, harimau, dan lain-lain. Kebanyakan hewan mamalia tinggal di darat, namun ada beberapa mamalia yang tinggal di lautan seperti paus dan lumba-lumba. Sekarang kesimpulannya, di sini sebenarnya pilihan jawabannya itu antara seperti pernyataan antara benar dan tidak sesuai dengan paragraf, berarti salah. Kita lihat jawaban A. Mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui dan kebanyakan tinggal di laut. Di situ dalam bacaan kebanyakan hewan mamalia tinggal di darat, berarti jawaban A tinggal di laut itu salah. Karena dalam paragraf mamalia tinggal di darat kebanyakan. Sekarang B. Mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui dan hanya bisa tinggal di laut. Padahal dalam paragraf kebanyakan hewan mamalia tinggal di
darat. Berarti dan hanya bisa tinggal di laut itu membuat jawaban B salah. Sekarang C. Mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui dan hanya bisa tinggal di darat. Di situ ada kata hanya bisa. Nek hanya bisa berarti tidak ada yang di laut. Padahal dalam ilustrasi atau dalam bacaan di situ kebanyakan hewan mamalia tinggal di darat. Berarti ada yang tinggal di laut seperti paus dan lumba-lumba. Berarti jawaban C hanya bisa tinggal di darat salah. D. Mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui. Ada ya. Itu di kalimat pertama. Kalimat kedua, hal itu dikarenakan hewan-hewan mamalia melahirkan dan menyusui. Berarti mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui dan kebanyakan tinggal di darat. Ada di kalimat terakhir, kebanyakan hewan mamalia tinggal di darat. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut di bawahnya. Kutipan laporan percobaan tersebut merupakan bagian. Di situ ada kata jadi. Jadi sebenarnya jadi itu kalau ada kata jadi itu berarti ciri dari kesimpulan. Berarti jawabannya apa? Kesimpulan. Lanjut. Pertanyaan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, itu mudah. A. Apa yang terjadi bila ekstrak nasi diberi tetesan lugol? Di situ yang diberi tetesan lugol adalah nasi ya. Apakah yang terjadi bila ekstrak nasi diberi tetesan lugol? Di situ yang di blok kuning itu diberi tetesan lugol, ekstrak nasi berubah menjadi warna biru tua. Berarti apakah yang terjadi bila ekstrak nasi diberi tetesan lugol? Berubah menjadi warna biru tua. Berarti jawaban A bisa jadi. Karena kita belum lihat jawaban B, C, dan D. Kita lihat jawaban B. Mengapa nasi, kentang, dan roti memiliki kandungan karbohidrat? Di situ tidak dijelaskan dalam bacaan mengapa memiliki kandungan karbohidrat. Berarti jawaban B salah. C. Apakah yang terjadi? Apakah akan terjadi perubahan warna jika nasi diberi tetesan biuret? Di situ yang diberi tetesan biuret apa? Tahu dan telur. Berarti jawaban C salah karena di situ nasi. D. Mengapa telur dan tahu ketika diberi tetesan biuret menjadi biru? Dalam bacaan telur dan tahu diberi tetesan biuret menjadi warna ungu. Berarti jawaban D salah. Berarti jawabannya apa tadi anak-anakku? A. Betul. Lanjut ya. Kalimat pembuka pidato tersebut adalah kalimat pembuka pidato. Titik-titik, makanan yang mengandung pengawet sangat berpengaruh buruk. Berarti kalimat di depannya titik-titiknya itu ada hubungannya dengan makanan yang mengandung pengawet. Sekarang kita lihat jawaban D. Pada kesempatan ini perlu kalian tahu bahwa makanan berpengawet sangatlah berbahaya. Makanan yang mengandung pengawet sangat berpengaruh buruk pada kesehatan kita. Itu sebenarnya nyambung tapi kurang tepat ya. C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahaya makanan berpengawet. Harusnya kalimat kedua kalau jawaban C membahas tentang bahaya, tapi di situ masih berpengaruh buruk, berarti tidak nyambung. Sekarang B. Pada kesempatan ini, apakah makanan berpengawet itu berbahaya? Itu berarti hampir sama dengan jawaban C. Tidak nyambung ya. Sekarang A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengaruh makanan berpengawet. Kemudian di situ ada ya kalimat kedua ya, makanan yang mengandung pengawet. Nah, saya yakin kalian sering makan. Jadi yang paling tepat adalah jawaban A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengaruh makanan berpengawet. Makanan yang mengandung pengawet sangat buruk. Itu penjelasan dari jawaban A. Berarti jawabannya A ya. Jelas ya anak-anakku? Lanjut. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan laporan percobaan tersebut.
Makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Cara mekanis melibatkan pergerakan otot, misalnya melalui mulut atau gigi, dan gerak peristaltik. Cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam tubuh serta dalam mulut serta lambung. Sekarang pernyataan yang sesuai. A. Proses pencernaan makanan secara kimiawi melibatkan pergerakan otot mulut dan gerak peristaltik. Ada nggak dalam bacaan? Proses pencernaan secara kimiawi itu ada di kalimat terakhir. Cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam mulut serta lambung. Kalau dalam jawaban A, proses pencernaan makanan secara kimiawi melibatkan pergerakan otot mulut. Berarti jawaban A salah, karena yang melalui mulut itu adalah cara mekanis. Itu ada di kalimat ketiga. Cara mekanis melibatkan pergerakan otot, misalnya melalui mulut. Berarti jawaban A itu harusnya secara mekanis. Berarti jawaban A salah. B. Proses pencernaan makanan secara mekanis dilakukan oleh enzim dan diproses di dalam mulut serta lambung. Itu sebenarnya bukan mekanis, tapi apa? Secara kimiawi. Jadi yang dilakukan oleh enzim dan diproses dalam mulut serta lambung adalah secara kimiawi. Berarti jawaban B salah. Jelas ya? C. Semua makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia diproses melalui sistem pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Itu ada di kalimat ke-1. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Berarti jawaban C bisa jadi, karena jawaban D belum. D. Dua molekul sederhana akan memproses semua makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Itu yang memproses itu mekanis dan kimiawi, bukan dua molekulnya. Berarti jawabannya adalah C. Gitu ya anak-anakku. Sangat mudah. Lanjut. Topik pidato persuasif tersebut adalah, topik itu berarti yang dibicarakan. Siapa yang harus dituntut untuk bisa dipercaya atas terjadinya polusi ruang jika bukan kita sendiri selaku penghuninya? Bila kita menyadari bahwa menjaga kesehatan lebih utama dari kebersihan itu adalah pangkal kesehatan, yang kesehatan kita tidak perlu diperintah lagi. Marilah kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi kesehatan kita. Kalimat terakhir itu, marilah kita melakukan sesuatu yang terbaik. Itu berarti apa? Yang di baris kuning itu, menjaga kesehatan lebih utama daripada kebersihan. Itu berarti topiknya tentang apa? Menjaga kesehatan lebih utama daripada memulihkan kesehatan. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah A. Sekarang B. Upaya pemerintah dalam mengatasi polusi ruang. Di situ tidak ada perintah, pemerintah tidak ada. Di situ ada kata perlu diperintah, tapi bukan pemerintah. Jawaban B jelas salah. C. Kebersihan merupakan titik pangkal kesehatan. D. Penghuni bertanggung jawab terhadap polusi ruangan. Itu jelas salah. Berarti jawabannya tinggal A dan C. Kebersihan merupakan titik pangkal kesehatan. Menjaga kesehatan lebih utama daripada kebersihan itu. Oh ya, menjaga kesehatan lebih utama. Lebih utama itu berarti titik pangkal kesehatan. Berarti jawabannya A atau C? Jawabannya adalah C. Kebersihan merupakan titik pangkal kesehatan. Jadi yang tepat adalah jawaban C ya. Lanjut. Kalimat persuasif pada kutipan pidato tersebut. Persuasif itu adalah mengajak. Mengajak jelas, itu tidak usah dibaca langsung ketemu. A. Panen kali ini benar-benar membuat kita bangkit dari rasa keputusasaan. Di situ tidak ada
ajakan atau persuasif. B, marilah, ada kata marilah. Marilah itu berarti mengajak ya toh. Marilah kita bersyukur, berarti mengajak untuk kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya dengan kuasanya usaha kita dapat berhasil. Seperti kalian mau meet, kalau kalian berusaha diikuti doa pasti akan berhasil. Berarti itu yang paling tepat jawabannya B. Ada kata marilah itu. Panen kali ini benar-benar membuat kita memperoleh semangat juang. Tidak ada ajakan. Usaha kita dapat berhasil selain usaha yang bersungguh-sungguh dan kita semuanya. Tidak ada kalimat persuasif atau ajakan. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut anakku. Variasi kalimat yang bercetak miring dalam kutipan tersebut adalah, variasi itu berarti kalimat lain tapi maknanya masih sama. Di situ kalimat yang bercetak miring adalah siswa bahu-membahu menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Kemudian kita lihat jawabannya. Jadi variasi itu kalimatnya berbeda tapi maknanya tetap sama. Kita lihat jawabannya, kalimat terakhir di semua jawaban sama. A, menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. B, menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. C, menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. D, menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Berarti kita konsentrasi pada kata di depan. Di situ di ilustrasi ada kata siswa bahu-membahu. Siswanya sama semua, berarti kita konsentrasi pada kata bahu-membahu. Bahu-membahu itu apa? Bahu-membahu itu gotong royong bisa, bekerja sama bisa. Berarti ketemu ya jawabannya? Betul, jawabannya adalah bekerja sama. Gampang toh? Semoga cepat tetap muka ya, supaya Pak Luhur bisa menjelaskan seperti ini. Lanjut, kata yang tepat untuk melengkapi kutipan pidato tersebut adalah, di situ salah satu titik-titik pokok penunjang kehidupan adalah perekonomian. Di situ bisa unsur, bisa cara penunjang. Salah satu cara pokok, jelas salah ya cara pokok, maksud cara pokok. Salah satu pokok-pokok penunjang. Salah satu unsur pokok adalah perekonomian, berarti di situ adalah unsur pokok. Ketemu jawabannya adalah C. Salah satu unsur pokok penunjang kehidupan adalah perekonomian. Marilah para pemuda dan pemudi generasi penerus, nyambung ya, bangsa teruslah bergerak, berpikir kreatif dan inovatif, serta jangan pernah ragu mencoba. Jangan takut gagal karena orang-orang yang sukses bermula dari kegagalan-kegagalan yang mewarnai proses menuju kesuksesan. Berarti jawabannya itu ya, unsur, generasi, dan proses. Lanjut. Unsur kebahasaan yang dominan pada kutipan tersebut adalah bahasa yang dominan. Di situ ada sinonim, antonim. Sinonim itu persamaan makna, antonim itu lawan makna. Besar, gede itu sinonim, besar, kecil, antonim. Kata-kata teknis itu adalah kata-kata yang menunjuk pada sesuatu bidang, misalnya bidang kedokteran. Kata teknis kedokteran itu misalnya jarum suntik, kemudian operasi, kemudian membedah, kemudian otopsi, itu kata teknis kedokteran. Kalau pertanian misalnya padi, hama, seperti itu. Kata ganti orang itu dulu di kelas 1 pernah ya, kata ganti orang pertama aku, kedua kamu, kemudian ketiga dia, seperti itu. Kemudian kata-kata emotif itu berarti perasaan, misalnya gembira itu berarti emotif gembira. Sekarang kita lihat, hal yang perlu kita garis bawahi dan perhatikan adalah bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Gotong royong dan kebersamaan itu sama ya, yang sudah diuji oleh sejarah. Itulah sebabnya sikap egois dan individualisme. Egois, individualisme itu sama. Itu berarti antara kebersamaan, gotong royong, egois, individualisme itu adalah sinonim. Tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong ini, maka semua hal yang sulit
akan menjadi mudah, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Ada kata berat, ada ringan, ada rumit, ada mudah, itu antonim. Berarti jawabannya apa? Sinonim dan antonim. Pinter. Lanjut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan pidato tersebut adalah sebagai warga sekolah tidak kita mau melihat sampah berserakan di mana-mana. Sebagai warga sekolah kita tidak mau, itu salah ya, tidaknya di depan itu. Sebagai warga sekolah kita tidak mau melihat sampah berserakan di mana-mana. Titik-titik kotornya lingkungan sekolah, itu membahas sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian sekarang jawaban A. Sampah dapat mendatangkan keuntungan. Itu melihat sampah berserakan di mana-mana, bahas keuntungan. Kemudian kalimat ketiga, kotornya lingkungan sekolah, itu berarti tidak nyambung karena tidak membahas tentang untung. B. Sampah dapat mencemari lingkungan sekolah sehingga sampah secepatnya harus didaur ulang. Kotornya lingkungan sekolah menjadikan suasana belajar menjadi tidak nyaman, tidak nyambung. Jadi harus didaur ulang, tidak nyambung kalimat karena kalimat berikutnya tidak membahas tentang daur ulang. C. Sampah dapat mencemari lingkungan sekolah kita baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kotornya lingkungan sekolah, ya, jawaban C masih nyambung, berarti bisa jadi. D. Sampah dapat mendatangkan keuntungan. Lah itu tidak membahas tentang keuntungan kok, jawaban D mendatangkan keuntungan, berarti tidak nyambung. Berarti jawaban yang tepat apa? Sampah dapat mencemari lingkungan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pinter. Lanjut. Simpulan yang tepat dari kutipan pidato tersebut adalah, simpulan itu berarti dari keseluruhan paragraf. Kita lihat. Internet, kata yang tidak asing di telinga setiap orang, terutama para remaja yang senantiasa bergaul dengan dunia yang berteknologi mewah dan praktis. Dunia informasi tanpa batas, begitulah orang-orang menyebutnya. Tiada batasan ruang dan waktu bagi semua pengguna internet. Dengan adanya internet, akses atau jalan terhadap penyampaian informasi-informasi yang ada di dunia ini dapat diambil dengan mudahnya serasa membalikkan telapak tangan. Berarti kita lihat jawaban A dulu. Sebagai pengguna internet yang bijak, sebaiknya kita jangan menyalahgunakan internet untuk sesuatu yang negatif. Dalam bacaan tadi tidak membahas tentang sesuatu yang negatif, berarti jawaban A salah. B. Internet adalah salah satu wujud kemajuan teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh anak remaja. Tapi di kalimat pertama yang Pak Luhur kuning itu, internet, kata yang tidak asing di telinga setiap orang, terutama remaja, berarti tidak hanya oleh remaja, berarti jawaban B kurang tepat. C. Internet merupakan sarana informasi yang paling efektif karena dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Itu kan internet tidak asing di telinga setiap orang. Setiap orang itu berarti semua orang. Tiada batasan ruang berarti dapat diakses dimanapun, dapat diambil dengan mudahnya serasa mengembalikan telapak tangan, berarti oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Berarti jawaban C bisa jadi. Sekarang D dulu dilihat. Dengan internet kita dapat menyampaikan berbagai informasi dengan sangat cepat dan mudah. Di situ tidak menyampaikan ya, tapi itu lebih dunia internet itu sebagai pusat informasi kita, bukan kita yang menyampaikan. Berarti jawaban C. D kurang tepat. Berarti jawabannya apa? Internet merupakan sarana informasi yang paling efektif karena dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Lanjut. Kutipan pidato tersebut merupakan bagian. Kalau pendahuluan itu berarti ucapan salam syukur itu ya. Nek penutup itu berarti pamitnya wassalamualaikum, seperti itu. Kalau kesimpulan berarti menyimpulkan isi. Kita lihat.
Jika keadaan seperti ini tidak segera diatasi, jika keadaan seperti ini berarti di depannya itu ada masalah. Tentu semakin banyak generasi muda bangsa ini akan menjadi korban keganasan narkoba. Itu berarti masih membahas kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Semua komponen bangsa harus bergerak bersama untuk memerangi narkoba. Itu berarti masih di topiknya, itu berarti masih ke isi pidato. Betul, berarti jawabannya adalah isi pidato. Lanjut anakku. Gagasan utama. Gagasan utama itu ada di kalimat utama. Berarti untuk mencari gagasan utama, kita lihat dulu, kita cari dulu kalimat utamanya. Kita baca. Salah satu perubahan yang dapat kita lihat dan rasakan dengan jelas adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Hal tersebut itu apa? Merebaknya penggunaan media sosial. Berarti kalimat kedua sebagai penjelas kalimat pertama. Jadi untuk mencari kalimat utama itu sebenarnya mudah. Kita baca dua kalimat awal. Kalau kalimat kedua sebagai penjelas, berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Betul. Itu di situ jelas ya. Hal tersebut itu apa? Merebaknya penggunaan media sosial. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Berarti gagasan utama atau ide pokok atau ide utama yang ada di kalimat pertama. Sekarang A. Sekarang D dulu. Perkembangan teknologi yang pesat itu ada di kalimat kedua. Hal tersebut sudah menjadi bagian dari perkembangan teknologi. Berarti jawaban D salah. C. Manfaat media sosial di masyarakat. Di situ manfaat itu ada di kalimat banyak hal positif yang dapat kita nikmati, tetapi juga hal negatif. Berarti ada di kalimat terakhir. Berarti C salah karena kalimat utamanya ada di kalimat pertama. B. Bermacam aplikasi di media sosial. Enggak ya. A. Penggunaan media sosial merebak. Salah satu perubahan yang dapat kita lihat dan rasakan adalah dengan jelas adalah merebaknya penggunaan media sosial. Itu ada di jawaban A. Berarti jawabannya adalah penggunaan media sosial merebak. Pinter. Lanjut. Pesan yang terdapat pada kutipan pidato tersebut adalah lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Siswa dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan nyaman karena didukung oleh keadaan lingkungan yang bersih. Maka dari itu, marilah kita sebagai warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi sangat penting demi terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman. Pesan itu berarti ada kalimat persuasifnya ya, mengajak. Pesan itu biasanya mengajak. A. Kebersihan lingkungan sekolah bisa tercipta dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu lebih ke isi, bukan pesan. B. Jagalah kebersihan sekolah agar tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman untuk belajar. Di situ ada kata jagalah. Jagalah itu berarti menyuruh kalian untuk menjaga. Berarti itu adalah pesan. Bisa jadi. C. Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah bisa dimulai dari kebersihan diri sendiri. Bukan. Satu-satunya pendorong kebersihan belajar mengajar adalah kebersihan sekolah. Berarti jawabannya apa? B. Betul. Jagalah kebersihan sekolah agar tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman untuk belajar. Lanjut anakku. Berdasarkan kata-kata teknis yang digunakan, cuplikan tersebut termasuk bidang keilmuan. Nah, kita lihat pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel. Ada kata sel. Kemudian ada kata inversible, kemudian pertumbuhan lagi, kemudian biji. Itu berarti istilah apa? Biologi. Karena di situ ada kata biji ya. Nah, fisika jelas tidak, kimia jelas tidak, kemudian sosial jelas tidak. Itu berarti lebih ke biologi, jawabannya biologi. Lanjut, kalimat yang tidak padu yang harus dihilangkan
dalam kutipan pidato tersebut ditunjukkan dengan nomor. Kesehatan kita beranjak dari pola hidup yang sehat. Dengan demikian pola hidup sehat memang penting. Berarti di situ kalimat pertama dan kedua membahas tentang pola hidup. Dengan pola hidup sehat, itu kalimat ketiga, tubuh kita menjadi sehat dan akan terhindar dari berbagai penyakit. Bahas tentang pola hidup lagi. 4. Kita sering mendengar bermacam-macam penyakit yang bisa membahayakan manusia. Itu membahas penyakit. 5. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pola hidup, menjaga pola hidup lagi. Berarti dari 5 itu semuanya menjaga pola hidup kecuali kalimat keempat, karena kalimat keempat membahas jenis penyakit. Berarti di situ tidak padu, karena apa? Lainnya membahas pola hidup, tapi kalimat keempat membahas tentang jenis penyakit. Berarti jawabannya adalah kalimat keempat. Lanjut. Simpulan kutipan laporan percobaan tersebut adalah dari kalimat soal-soal di depan tadi. Simpulan itu lebih ke di sini jawabannya, pilihan jawabannya itu lebih ke ada atau tidak. Kalau tidak itu berarti salah. Kita buktikan. Berdasarkan hasil percobaan kita dapat membandingkan hasil pertumbuhan tanaman kacang hijau yang diberi pupuk kotoran ayam, sapi, ataupun kambing. Ternyata tanaman kacang hijau yang diberi pupuk kotoran kambing dapat melebihi rata-rata tinggi tanaman kacang hijau yang diberi pupuk lain. Jadi di situ kacang hijau diberi kotoran ayam, sapi, atau kambing itu lebih bagus memakai kotoran kambing. Sekarang kita lihat jawaban D. Tanaman kacang hijau yang dipupuk dengan kotoran sapi tingginya melebihi yang diberi pupuk lain. Dalam bacaan itu bukan sapi tapi apa? Kambing. Berarti C juga salah. Karena C apa? Kotoran ayam, padahal dalam bacaan kotoran kambing. Kemudian B, dipupuk kotoran binatang. Kotoran binatang itu bermacam-macam, tapi dalam bacaan itu kotoran kambing. Sekarang A, tanaman kacang hijau yang diberi pupuk kotoran kambing tingginya melebihi yang diberi pupuk lain. Berarti jawabannya adalah A, betul. Lanjut. Ciri bahasa kutipan teks tersebut adalah menggunakan. Makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana dengan dua cara, yaitu mekanis dan kimiawi. Itu berarti ada sistem molekul, mekanis, kimiawi. Itu berarti istilah itu lebih ke teknis, istilah teknis ya. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut. Kutipan laporan percobaan tersebut tidak padu karena kita lihat banyak orang yang memang masih merendahkan tikus. Di situ membahas tentang hewan tikus ya. Pada hewan yang khas dengan tubuh berambut lebat dan moncong panjang itu sebenarnya termasuk hewan yang pintar. Apa yang hewan pintar tadi? Hewan tikus. Berarti jawaban 2 masih nyambung ya. Karakter tikus dalam Tom and Jerry dan Mickey Mouse adalah sanjungan yang sangat pas untuk kecerdasan seekor tikus. Itu ada hubungannya dengan kalimat kedua yang membahas sebenarnya termasuk hewan yang sangat pintar. Makanya dimasukkan ke dalam film, diberi karakter itu Tom and Jerry atau Mickey Mouse. 4. Sehingga banyak orang yang suka pada kedua film tersebut. Kalimat keempat malah membahas tentang film, pada kalimat 1, 2, 3 itu membahas tentang kelebihan tikus. Berarti jawaban yang tidak nyambung adalah jawaban keempat. Kita lihat. A. Banyak memakai istilah dalam bahasa asing. Enggak, tidak ada bahasa asing di situ. B. Kalimat keempat tidak memiliki kolerasi dengan kalimat yang lain. Bisa jadi ya, karena kalimat lain itu membahas kelemahan tikus, tapi kalimat keempat malah membahas film. Berarti jawabannya adalah itu, kalimat keempat tidak memiliki korelasi dengan kalimat lain. Lanjut. Kutipan teks laporan percobaan tersebut merupakan bagian. Uji vitamin C dapat dilakukan dengan langkah pertama. Langkah itu berarti apa?
apa? Nek langkah berarti cara kerja, betul. Menyiapkan ekstrak itu berarti cara kerja, percobaan, bukan kesimpulan, bukan tujuan, bukan objek, tapi caranya. Caranya gimana? Langkah pertama, kemudian menyiapkan ekstrak, memasukkan larutan gitu ya. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut. Perbedaan cara memersuasi kedua pidato tersebut. Cara memersuasi itu cara menyampaikan ajakannya. Kita lihat teks pertama. Coba pikirkan. Ada tanda serunya. Coba pikirkan. Itu berarti nadanya keras ya. Kalau nadanya keras itu berarti emosi, etika, logika atau emosi. Itu berarti lebih ke emosi. Coba pikirkan. Jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon itu berarti memakai emosi. Berarti jawaban B dan C salah. Berarti teks kedua kalau tidak etika, logika. Kita lihat kalimat terakhir yang Pak Luhur kuning-kuning itu, daur ulang adalah hal yang benar yang dapat kita lakukan untuk memperpanjang cadangan sumber daya alam. Mubazirkah sumber daya alam kita yang terbatas di Indonesia tercinta ini sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa yang akan datang. Ini sangatlah tidak bermoral. Itu berarti memakai etika, berarti memakai kata-kata yang sopan atau ITK. Berarti jawabannya adalah A. Betul. Lanjut ya, tinggal satu ini. Jadi ini ada 23 soal. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kutipan pidato tersebut adalah, kata bentukan itu dari kata dasar mendapat imbuhan, itu bentukan. Kita lihat, remaja-remaja saat ini sedang mencari dan membangun, memupuk atau membentuk. Ya, paling tepat adalah mencari dan membentuk jati diri, bukan memupuk. Yang memupuk jelas salah, membangun enggak, jadi membentuk jati dirinya. Kamu mau dibawa kemana? Apakah mau menjadi anak yang rajin atau menjadi anak yang malas? Itu kalian sendiri yang membentuknya. Berarti jawabannya adalah membentuk. Otomatis jawaban C dan D salah. Lanjut, remaja yang saat ini sedang mencari dan membentuk jati diri harus mempunyai sudut pandang yang lebih baik mengenai kehidupan, khususnya dalam membangun titik-titik sendiri, terlebih dapat memanfaatkan dan memajukan perekonomian bangsa. Membangun kesempatan, tapi di situ ada perekonomian, berarti membangun perekonomiannya. Perekonomiannya itu berarti manajemen kalian di dirinya sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, perekonomiannya. Kemudian pembekalannya, bukan kesempatan tapi perekonomiannya, karena di situ kan perekonomian itu berarti manajemen sendiri, terlebih dapat bermanfaat dan memajukan perekonomian bangsa. Nah, itu karena bahwa di situ remaja itu harus pelatihan wirausaha yang kelak akan menumbuhkan benih-benih pemuda berjiwa entrepreneur. Itu berarti perekonomiannya. Jawabannya adalah A. Lanjut, kata hubung yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, jika kita mampu bergerak, jika kita berhasil, maka kita mendapat hadiah. Jika kita gagal, maka mendapat hukuman. Jadi jika itu paling enak, kata jodohnya apa? Maka. Berarti jawabannya paling tepat A. Kita lihat, jika kita mau bergerak dan mengalahkan diri sendiri, maka segalanya menjadi mungkin. Ya, jawabannya berarti A. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Kalian sudah kelas 9, silakan belajar dengan rajin. Persiapkan untuk ujian kalian, karena apa? Masa depan kalian ada di tangan kalian. Terima kasih Pak Luhur, tutup. Kalau membantu, semoga membantu. Jangan lupa berdoa, jangan pula lupa berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.